bertakwa. Semakin kuat keimanannya, semakin hebat ketakwaannya, maka semakin menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Ya, para nabi, para sahabat, para imam-imam, para ulama, mereka wali Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang beriman secara umum, mereka wali Allah Subhanahu wa taala. Maka walakinnal jazma bi syakhsin, tetapi memastikan dengan orang tertentu, muayyan, orang tertentu, annahu waliyun billah, bahwa dia adalah wali Allah Subhanahu wa taala, ini yahtaju ila dalilin minal kitab was sunnah, butuh kepada dalil dari Al-Qur'an dan sunnah. Nah, maka waman sabatat wilayatuhu bil kitab was sunnah, siapa yang telah tetap kewaliannya dengan Al-Qur'an dan sunnah, lam yajuz lana ya al-ghuluw fihi, tidak boleh bagi kita ghulu, berlebihan padanya, wat tabarruku bihi, dan mencari keberkahan dengannya. Ya, sekarang dikatakan Khidir, Nabi Khidir wali Allah SWT, Nabi Muhammad SAW wali Allah SWT. Nah, begitu pula para sahabat yang dijamin masuk surga, ini kan wali Allah SWT, dijamin masuk surga, itu wali Allah SWT. Maka kita tidak boleh ghulu, berlebihan kepadanya. Bagaimanapun mereka adalah hamba, tidak boleh diserahkan sedikit pun ibadah kepadanya. Tidak boleh berlebihan, tidak boleh ghulu. Mereka adalah hamba. Nah, tidak boleh ghulu, berlebihan kepada mereka. Lianna dzalika min wasailis syirik, itu merupakan wasilah, ya, perantara kepada kesyirikan. Wallahu amarna bidu'aihi mubasyaratan, Allah perintahkan kita agar berdoa kepadanya secara langsung, dunat tikhadhi wasaito bainana wa bainahu, tanpa mengambil ya, perantara antara kita dengan wali tersebut. Nah, Allah tidak pernah perintahkan ya pakai perantara-perantara, tapi Allah suruh berdoa langsung. Nabi suruh meminta langsung kepada Allah SWT. Idza sa'alta fas'alillah, jika engkau minta, maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sta'anta fasta'in billah, jika kau minta bantuan pertolongan, maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi tidak pernah perintahkan minta kepada aku, nanti saya sambungkan. Tapi Nabi ajarkan minta langsung kepada Allah. Ketika ada hajat, ada kebutuhan, minta langsung kepada Allah. Nabi ajari doa-doa, Nabi ajari tempat-tempat kemuliaan, waktu-waktu tertentu, agar bisa semakin dekat dengan Allah SWT. Aqrabu ma yakunu abdu min rabbi wa sajid fa'aktsir du'a. Sedekat-dekat hamba dengan Rabbnya itu ketika dia sujud, maka perbanyaklah doa. Nabi perintahkan perbanyak doa ketika sujud. Jadi tidak pernah Nabi ajarkan mengambil perantara, tapi mengajarkan agar minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Jadi mengambil perantara itu adalah hakikat kesyirikan. Ana. Tayyib. Wa li anna hadha huwa at-ta'lilul ladzi 'allala bihi al-musyrikuna min qablu. Dan bahwa alasan inilah yang orang-orang musyrikin terdahulu itu mengambil mereka menjadikan alasan. Jadi perbuatan inilah yang buat mereka mengambil alasan sejak dulu, yaitu annahum ittakhadhu haula'i syufa'a. Mereka orang-orang musyrikin menjadikan yang disembah ini, menjadikan orang-orang soleh ini itu sebagai wasaid, perantara-perantara, bainahum wa bainallah, antara mereka dan Allah Subhanahu wa taala. Yas'alunallaha bijahihim wa qurbihim. Mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan mereka dan kedekatan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka fa'ankarallahu alaihim dzalika, Allah pun mengingkari perbuatan mereka tersebut. Nah, jadi mereka adalah orang-orang saleh tersebut juga hamba Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga berupaya dekat dengan Allah. Nah, mereka berupaya bersungguh-sungguh melakukan ketaatan-ketaatan agar menjadi yang paling dekat dengan Allah SWT. Maka siapa yang kondisinya seperti ini,
tentu tidak layak dijadikan perantara, karena mereka juga ingin dekat dengan Allah. Ya. Maka ya, tidak benar ketika dijadikan dia perantara-perantara. Bahkan perbuatan tersebut justru itulah hakikat kesyirikan. Allah sebutkan dalam Al-Quran dan Rasulullah SAW ya jelaskan dalam hadis-hadisnya. Maka tidak benar ya menjadikan perantara-perantara Allah Subhanahu wa taala, meskipun mereka adalah hamba-hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, para sahabat ketika Rasulullah wafat, mereka tidak meminta kepada Nabi sallallahu ya, tapi mereka mendatangi Al-Abbas agar berdoa kepada Allah ya, minta diturunkan hujan. Bukan kepada Nabi sallallahu ya, tapi kepada paman beliau yang masih hidup. Jadi kepada orang soleh yang masih hidup, bukan yang telah meninggal. Dan telah kita sebutkan ya, bahwasanya perbuatan menjadikan perantara ini itulah hakikat kesyirikan. Ya walladzina takhadhu min dunil awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Ya orang-orang yang menjadikan saya Allah SWT sebagai penolong-penolong, sebagai wali-wali, alasan mereka adalah ya ma na'buduhum, tidaklah kami beribadah kepada mereka, ini orang-orang soleh tersebut, kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Lihat tujuan mereka, ya mendekati orang-orang soleh yang telah meninggal ini. Ya, jadi ingin agar mereka tersebut, mereka ini mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Tapi itulah hakikat kesyirikan Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ini beberapa syubhat yang orang-orang musyrikin jadikan alasan dalam melakukan kesyirikan mereka. Maka seorang muslim itu yang mempelajari agamanya agar syubhat-syubhat itu hilang tanpa bekas dalam dadanya. Nah, syubhat itu berbahaya, sangat berbahaya sekali. Nah, kadang ada orang berpikir, nah, ketika dia tidak mendapat sesuatu dari Al-Quran menurut persangkaannya, maka dia mencari di agama yang lainnya. Ya, ada orang yang merasa bisa mendapatkan ketenangan dengan agama orang lain, ritual agama kekufuran. Ya, dengan persangkaannya. Maka ini ya bentuk kerusakan berpikir, kerusakan akal, dan bibit-bibit penyimpangan. Ketika dia secara tidak langsung mengatakan Al-Quran itu tidak sempurna, Al-Quran tidak sempurna, Islam tidak sempurna. Padahal Allah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian. Maka apapun yang kita cari, apalagi cari ketenangan, itu ada dalam Al-Quran. Ya. Jadi ya, lengkap semuanya. Nggak dikatakan, oh kalau dia melakukan ritual meditasi misalnya, dia akan mendapatkan ketenangan. Adapun kalau sekedar Al-Quran tidak mendapatkan ketenangan, maka ini ya kerusakan berpikir, akal yang rusak. Ana ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan zikir kepada Allah, mengingat Allah SWT, hati menjadi tenang. Nah, tapi karena hatinya bermasalah, sehingga Al-Quran itu tidak membuat dirinya mendapatkan ketenangan. Ada hawa nafsu tersembunyi, ada syubhat tersembunyi, ada syahwat yang tersembunyi, sehingga tidak mendapatkan ketenangan dengan Al-Quran. Padahal Al-Quran itu obat segala penyakit badan, apalagi penyakit hati. Nasallahu salamatul afiyah. Jadi tidak ada yang menjamin ya, tidak ada jaminan bahwa seorang itu akan kokoh sampai akhir hayat. Maka kita berdoa Allah SWT agar selalu dijaga di atas keistiqomahan agama ini, dan banyak menjaga pergaulan kita. Hati-hati berteman dengan orang-orang yang orang-orang yang bermasalah. Karena tidak ada jaminan, hati itu lemah. Wallahu musta'an wala haula wala quwwata illa billah. Tayyib. Kemudian kata Syekh rahimahullah taala, masuk dalam bab yang baru, yaitu bayanu anwa'in minasyirkil akbari.
penjelasan tentang jenis-jenis dari syirik besar. Nah, jadi ini ilmu yang wajib ya, ilmu yang wajib. Dan semoga Allah mudahkan kita terus untuk belajar dan membersihkan hati-hati kita. Yang mana dulunya kita itu jahil betul, tidak memahami masalah seperti ini. Maka dengan belajar terus kita berusaha sucikan hati kita, bersihkan hati kita. Nah, dan hati-hati dari makar syaitan, tipu daya syaitan. Ya, dia sibuk dengan apa? Merasa cukup dengan hijrahnya dia, tanda kutip. Lalu tidak mempelajari kitab-kitab para ulama. Sibuk dengan tematik, sibuk dengan apa namanya? Sekedar ganti casing dan seterusnya. Hati-hati dengan ya syubhat syaitan. Kita ketika hijrah dalam keadaan kosong ilmu kita. Bahkan lebih berbahaya lagi kalau sebelumnya pernah kena racun. Ya, kena racun syubhat, penyimpangan. Masih mending kalau dulunya sekedar gelap, tidak mendapatkan cahaya iman. Nah, tapi kalau dulunya sempat merajalela ke berbagai pemikiran-pemikiran tertentu, nah tentunya lebih harus lagi dibersihkan dari berbagai pemikiran tersebut. Ya, maka hijrah yang benar, pelajari kitab-kitab para ulama, ilmu pokok. Nah, ilmu pokok dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi hijrah jangan sekedar ya ganti casing. Nah, kita tidak mengingkari kajian tematik, betul itu kebaikan, dia kebaikan, tapi jangan jadikan sebagai sumber ilmu satu-satunya. Tematik itu sampingan. Yang paling pokok adalah menyelesaikan kitab-kitab pokok, kitab-kitab membahas tentang ya perkara-perkara pokok dalam agama kita. Nah, maka bersahabat dalam menuntut ilmu. Kalau mau cepat ya tentu butuh metode yang lebih lagi. Ya mungkin dengan cara mulazamah atau yang lainnya supaya bisa lebih cepat. Jadi kitab kita yang boleh pelajari banyak sekali. Ya banyak sekali. Dan kita nasihat bagi diri kami dan teman-teman itu jangan sibukkan dengan fitnah. Sibukkan diri dengan ilmu, perbaiki diri kita. Jangan sibuk dengan fitnah. Fitnah kan yang menghancurkan siapa yang mengintip ke dalamnya. Sehingga nantinya tidak terasa dia harusnya selesai 1 kitab, 2 kitab, 3 kitab, karena sibuk dengan fitnah, tidak ada kitab selesai sama sekali. Yang ada hanyalah gibah sana sini, gibah sana sini. Dan merasa kokoh, dan merasa paling kokoh. Ya Allah musta'an. Maka sibukkan diri kita dengan ilmu. Terlalu banyak kitab-kitab yang dipelajari. Terlalu banyak ya kitab-kitab akidah yang butuh kita pelajari. Fikih salat kita, fikih taharah kita, zakat kita, kita berdagang, kita semua pedagang, ya maka butuh ilmu jual beli dan seterusnya. Kita bermuamalah, kita butuh ilmu muamalah, pergaulan dengan tetangga, pergaulan dengan masyarakat, pergaulan dengan pemerintah dan seterusnya. Maka butuh ilmu, sibukkan diri dengan ilmu. Jangan ya sibuk dengan ya berbagai fitnah yang ada. Nah, terlebih gampang berkomentar, gampang menulis, gampang berbicara tentang kehormatan seorang muslim. Jangan sampai dia menjadi sebab orang lain tidak belajar gara-gara dia. Dia mendapatkan dosa jariah. Nah, maka ya khawatirkan diri kita jangan sampai tanpa sadar kita membuat orang lari dari ilmu. Nah, qala asyirku naw'an. Syirik 2 jenis. Syirkul akbar wa syirkul asghar. Besar dan kecil. Wa syirkul akbar yang besar itu yunafit tauhid. Dia menafikan, menghilangkan tauhid. Wa yukhriju minal millati, mengeluarkan dari agama. Walahu anwa'un katsiratun. Dan dia jenisnya banyak sekali. Sabaqa bayanu ba'dihha, telah berlalu sebagian penjelasannya. Mimma yuf'alu, dari apa yang dikerjakan haulal adrihati, di sekitar ya pekuburan. Nah, wa tujadu anwa'un ukhra, dan juga didapati jenis syirik besar yang lainnya. Didapati jenis syirik yang lainnya. Nah,
Awalan minha awal, di antaranya yang pertama asyirku fil khauf. Ya, syirik masalah rasa takut. Ya, masalah rasa takut. Nah, ini banyak ya, panjang. Masya Allah. Satu tema saja panjang. Maka lihat bagaimana butuhnya kita kepada ilmu. Jadi mempelajari tauhid itu bukan 1 kali 2 kali. Nah, dia butuh waktu yang begitu lama. Bahkan seumur hidup kita butuh belajar tauhid. Nah, yang pertama al-khauf, rasa takut. Al-khaufu kama arrafahu ulama'u, sebenarnya ulama sebutkan, itu tawakkuun makruhun. Tayyib. Harapan yang dibenci. An amaratin madnunatin. Dari amarat ya, tanda-tanda yang sifatnya persangkaan, dugaan, au ma'lumat ataukah memang dia dimaklumi betul seperti itu. Jadi apakah dia perkara-perkara yang sifatnya sangkaan, sepertinya begitu nantinya, atau memang betul seperti itu. Nah, ini yang sesuatu yang kita prediksi ya, tawakkuk, prediksi yang dibenci. Nah, jadi ya sesuatu yang dibenci terjadi. Wahu ala salatati iqsam, dia ada 3 macam. Takut ini ada 3 macam. Al awwalu khaufus sirri, takut yang sifatnya asir, tersembunyi. Wa huwa ayyakhafa min ghairillah, itu seseorang takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Min wathanin, apakah berupa berhala, atau taghutin, atau mayyitin, atau orang mati, atau ghaibin, atau makhluk gaib, min jinnin atau insin, apakah jin atau manusia. Nah, takutnya bagaimana? Ayyusibahu bima yakrahu, akan menimpanya dengan apa yang dia tidak senangi. Nah, rasa takut yang tersembunyi, khawatir menimpa dirinya. Tayyib. Lihat contohnya, kama qassallahu an qaumi alaihissalam. Sebenarnya semoga Allah kisahkan tentang kaum Nabi Hud alaihissalam. Innahum qalu lahu, mereka berkata kepada Nabi Hud, ya, inna qulu illa taraka ba'du ahlihatina bisu'in. Qala inni usyhidullah wa asyhadu anni baru mimma tusyrikun. Min duni fakiduni jami'an la tunzirun. Summa la tunzirun. Nah, kata mereka, inna qulu, ini kaumnya Nabi Hud, tidaklah kami katakan ini kecuali, nah, sebagian sembahan-sembahan kami itu akan menimpakan kejelekan kepada kamu. Jadi ditakut-takuti Nabi Hud. Ya, hati-hati kan. Ya. Nanti sembahan kami kasih begini kamu, ditakut-takuti Nabi Hud. Maka Nabi Hud berkata, qala inni usyhidullah, sungguh saya menjadikan Allah sebagai saksi. Washhadu, dan persaksikanlah, anni bari'um mimma tusyrikun, saya berlepas diri dari apa yang kalian persyirikatkan. Jadi malah Hud menantang. Menantang. Tidak takut kepada terornya mereka ini. Ya, terornya kaumnya tersebut. Jadi Nabi Hud justru menantang. Ya. Jadi saya menjadikan Allah sebagai saksi dan persaksikanlah bahwa saya berlepas dari apa yang kalian persekutukan. Ya. Sedang Allah Subhanahu wa taala, maka fakiduni jami'a. Hendalah semuanya itu, kalian semuanya membuat makar, membuat tipu daya kepada aku seluruhnya. Tsumma la tundirun. Kemudian jangan ditunda-tunda. Datangkan kalau yang benar. Lihat bagaimana Hud alaihissalam. Kalau yang benar ancaman dari sembahan-sembahan kalian, maka datangkan sekarang. Tidak usah ditunda-tunda. Sekarang saja. Nah, ini. Jadi
persangkaan bahwa sembahan-sembahan tersebut bisa memberikan mudarat. Ini kan ketakutan. Ya, rasa takut yang nggak diperbolehkan. Nah, sama orang ya dia bikin di rumahnya ya bocok-bocok, dikasih sesuatu, dia sendiri yang bikin, dia sendiri yang layani, dia sendiri yang merendahkan dirinya, nah, dia sendiri yang takut. Nah, seperti itu kan, bikin bocok-bocok di rumahnya itu. Nah, dikasih sesuatu, dikasih penerang, entah apa ya, orang ingat sudah sekarang anunya itu. Ya, pernah dapat di rumah keluarga di sana, tapi sudah berhenti, alhamdulillah. Jadi tempatkan ruang tertentu. Jadi ada ruang tertentu, dikasih bocok-bocok kecil, kelambu-kelambu kecil, ada entah apa isinya. Yang jelas ya katanya untuk pakun rak bola. Ya, pakun rak bola katanya. Jadi kalau ada sesuatu ya juga dimuliakan itu. Jadi sendirian bikin, dia sendirian takut. Ya, padahal tinggal dihilangkan saja. Mau apa dia? Jadi hanyalah rasa takut yang muncul dari dirinya sendiri. Ya, jadi dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, takutnya ada rinciannya, tidak semua takut bersifat kesyirikan. Nanti ada yang kedua yang sifatnya haram. Sifatnya haram, dan juga yang ketiga nanti sifatnya tabiat, takut tabiat. Nah, ini harus paham rinciannya ya, jangan sampai disapu rata. Pokoknya takut, ya takut sama istri tidak boleh. Nah, syirik. Ya, bukan syirik itu. Takut tabiat. Bukan juga kayaknya. Takut bikin-bikinan. Ya, takut sama istri katanya. Harusnya ar-rijal qawwamun 'alan nisa. Lelaki itu pemimpin perempuan. Bukan takut sama istri. Enam. Baru ya kata orang kalau kumpul sama temannya cerita poligami seperti singa kelaparan. Wah, luar biasa, seperti singa lapar betul. Wah, mengaum-ngaum. Ya pas di rumah sama istrinya, pada cuci perut lunak. Tidak berani ngomong-ngomong poligami. Seperti kucing sudah dipukul kepalanya. Ya cakor. Wallahul musta'an. Jadi takut itu macam-macam, ya jangan disapu rata. Ini takut sifatnya kesyirikan. Nah, qala wa qad khawafal musyrikuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min awthan. Begitu pun orang-orang musyrikin juga mempertakuti Rasulullah Muhammad SAW dari sembahan-sembahan mereka, berhala-berhala mereka. Kama qala ta'ala wa yukhawifunaka billadzina min dunih, dan mereka orang musyrik tersebut menakut-nakuti engkau dengan apa yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Maka wal khaufu min ghairillah wal waqi'ul yauma. Rasa takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu nyata terjadi pada hari ini, fakta. Min ubadil kuburi wa ghairiha, dari para penyembah kubur dan selain mereka, minal authan, takut kepada berhala-berhala. Ya, lihat para penyembah kubur itu kalau masuk di kuburan itu, kuburan diagungkan, tidak boleh jalan biasa. Ya, harus jalan pakai lutut jalan maju. Nah, kalau mau keluar tidak boleh membelakangi. Wah, ya, takut sekali membelakangi. Harus berjalan mundur keluar dari kuburan tersebut. Sangat takut sekali. Nah, jadi ya demikian. Begitu pula ya demikian contoh-contohnya. Waktu masih. Jadi mereka takut sekali kepada Allah Subhanahu wa taala, mengalahkan takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa yakhafunaha, mereka takut kepada berhala-berhala tersebut. Wa yukhawwifuna biha ahlat tauhid, dan mereka membuat takut dengan sembahan mereka itu kepada ahlut tauhid. Nah, seperti tadi kan mempertakuti Nabi Hud, itu mempertakuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza ankaru ibadataha, apabila ahlut tauhid ini mengingkari ibadah orang musyrik ini, para penyembah kubur ini.
wa amaru bil ikhlasil ibadatillah, dan mereka kaum ahlu tauhid memerintahkan untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mereka mempertakuti ahlu tauhid. Ya, saya pernah lewat ya, numpang dari Makassar ke Pindra, mobil sewa, ya bukan mobil, ya, numpang. Supirnya tiba-tiba kasih bunyi klakson lewat daerah Baru sana, atau daerah mana, pokoknya Kabupaten Baru. Ya, kasih bunyi klakson. Ya, tidak lama berbicara, ya, kalau sini harus kasih bunyi klakson. Ya, kenapa? Ya, ada kuburannya di situ. Lihatnya, bukan takut jadi. Ada kuburannya siang di situ. Ya, takut sama penghuni kubur. Jadi tidaklah dia memuliakannya seperti itu, kecuali dia meyakini ada kemampuan dari yang dikubur tersebut. Lihat efek kesyirikan ini. Takut kepada si yang dikubur, sehingga harus kayak minta izin, penghormatan. Ya, pip. Ya, udah pip. Memangnya dia tahu siapa yang pip-pip itu? Kan banyak sekali mobil lewat, pip-pip-pip. Takut sekali kalau tidak kasih bunyi klakson. Ya, nanti katanya kecelakaan, nanti katanya begini. Lihat ya bagaimana kesyirikan ini. La ilaha illallah. Ya, jadi ini nyata ya, saya sendiri alami. Jadi supirnya kasih bunyi klakson dan cerita setelah itu. Ya, jadi ya, la ilaha illallah. Maka wahadzan nau'u minal khaufi min dan takut jenis ini merupakan takut min aham anwa'i ibadati, dari jenis ibadah yang paling pentingnya. Maka yajibu ikhlasuhu lillahi wahda, wajib mengikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi khauf ini ibadah besar. Ya, bahkan orang yang punya takut kepada Allah itu dijanji dengan dua surga. Wa liman khafa maqam rabbih jannatan. Bagi siapa yang takut akan kedudukan Rabb-nya, baginya dua surga. Jadi takut itu ibadah. Ya, fala takhafu khafuni. Janganlah takut mereka, tapi takutlah kepada Aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Inilah ibadah besar. Ibadah besar. Allah larang takut pada mereka. Nanti akan datang dalilnya. Ya, sebagian. Baik. Maka ini yang paling penting, di antara jenis ibadah yang paling penting adalah itu ya, ibadah khauf, ibadah takut. Ibadah takut. Ya, wa amma man khafa maqam rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya ma'wa. Adapun siapa yang takut kepada kedudukan Rabb-nya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia menahan diri dari hawa nafsu, maka fa innal jannata hiya ma'wa. Sungguh surga tempat kembalinya. Dia takut akan kedudukan Rabb-nya dan menahan diri dari hawa nafsu, maka surga tempat kembalinya. Ya, surga tempat kembalinya. Masya Allah. Jadi takut ibadah besar. Qala ta'ala, Allah berfirman, innama dzalikum asyaitanu yukhaifu awliya'ah fala takhafu wa khafun in kuntum mu'minin. Itu hanyalah syaitan yang menakut-nakuti wali-walinya. Maka jangan takut kepada mereka, tapi wa khafuni, takutlah kepada Allah in kuntum mu'minin, jika kalian betul-betul beriman. Ini jadi bukti keimanan, hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang bertauhid. Dia tidak takut celahnya manusia. Ya, apa itu Pak janggo-janggo, apa itu semuanya. Tidak takut celahnya orang-orang. Ya, tidak ada urusan. Memangnya dia yang kasih kita rezeki. Ya, kan bukan. Jadi kalau ucapan itu kita mau tadabburi, ya kan salah alamat. Ya, kenapa mau tadabburi ucapannya orang? Tadabburi Al-Qur'an. Ya, mau menghayati ucapannya orang itu hal sia-sia. Jadi hayati, tadabburi Al-Quran, tadabburi hadis Nabi SAW. Itu yang perlu kita dalami, itu pelajari. Yang perlu kita tadabburi bukan ucapannya sipulan-sipulan yang mengolok-olok, yang mengejek-ejek, yang tidak ada habisnya. Maka tinggalkan mereka. Nah, baik. Wa qala ta'ala fala takhshaw wakhshawni, dan janganlah kalian takut kepada mereka, tapi wakhshawni, takutlah kepada Aku. Ya, khasyah itu lebih tinggi daripada sifat dari khauf. Dia ketakutan disertai dengan ilmu. Makanya innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya yang takut dari hamba-Aku, dari yang takut kepada yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Nah, jadi mereka dengan ilmu itu khasyah, jadi lebih tinggi daripada khauf.
Maka wahadal khaufu min a'dhami maqamatid dini wa ajalliha. Maka takut inilah di antara kedudukan agama yang paling mulia dan paling tingginya, yang paling tinggi dan paling mulianya. Faman sarafahu, siapa yang memalingkan takut ini, au sarafa syai'in. Baik. Faman sarafahu, siapa yang memalingkan takut tersebut, au sarafa syai'in min ghairillah. Situ apa? Syai'annya. Ada alifnya. Nah, kalau gitu kita baca surifa. Au surifa syai'un minhu, atau sesuatu dipalingkan dari hal tersebut li ghairillah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka faqad asyraka billah asyirkal akbar wal iyad billah. Maka dia telah berbuat kesyirikan dan kesyirikan yang besar. Ya, wal iyad billah. Ini jenis syirik, jenis takut yang pertama itu takut asir, takut rahasia, takut tersembunyi, artinya ya takut kesyirikan, takut yang sifatnya kesyirikan. Nah, itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, melebihi takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga membuat dia memalingkan ibadah kepadanya, yang memberikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala karena rasa takutnya. Insyaallah taala kita akan sambung pada pertemuan berikutnya, yaitu tentang takut yang diharamkan dan takut yang sifatnya tabiat. Takut yang sifatnya tabiat. Allahu a'lam bissawab. Naktabi al-qadar. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.